aja salam buat keluarga lo, yang jelas ponakan lo semoga cepat sembuh. Tapi untuk sama mudah-mudahan tetap jadi ini yang berharga deh. Begini deh, lu kasih tahu sama yang lain, lu kasih tahu juga. Prinsipnya gini, Ri, lu kasih tahu ke tetangga lo, ke semua, kalau perlu ke pemirsa Sun TV semua. Selama orang tua tidak ada tindakan yang tegas terhadap anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan, tingkat kecelakaan akan semakin tinggi. Nasib anak Anda ada di tangan Anda sendiri. Warsito. Saya emosi. Ini bener nih, cakep sih cakep, montok sih montok. Tapi kalau dongo kan sebel saya. Mbak Ade kan HRD. Tahu singkatannya? Enggak. Ya, aduh, HRD, hari Rabu dongo. Karena kan baru hari Senin, jadi aku belum dongo. Oh iya. Rabu dongo ya. Berarti pintar. Kan? Pintar banget. Dicariin Mas Ari. Iya. Ngapain ya? Katanya Mas Ragil mau pinjam kalung, besok mau kondangan. Terus ini anting-anting juga buat taraweh gitu kan. Katanya pakai kudu. Astagfirullahaladzim, Mbak Ade. Mbak Ade, saya jantan. Enggak Gimana? Kalau depan Mbak Seli kayak gitu. Kalau depan aku berdua, Mbak Ade puasa kurusan ya, bener ya? Iya ya? Iya kelihatan kurusan gitu. Kok ini enggak ya? Saya tidur di ubin. Mas Ragil gonggongan ya? Belum kurang ajar kadang-kadang HRD. Gue pengen emosi sama dia. Tantenya kan punya jabatan di Sun TV. Gini aja Mbak Ade. Ya udah, ini maksud saya mau pinjam untuk kakak saya. Kakak saya pengen kondangan, bukan untuk saya. Saya kan cowok normal ya. Yakin ngeles tuh? Iya, ya. Ngeles? Enggak. Mbak Ade dicari Mas Ari. Iya, Bikin heran aja di deh. sini, bikin. Emang aku ibunya apa? Izin ke aku. Mau nggak masuk ke aku juga. Aku aja sakit nggak pernah izin sama diri aku sendiri. Heran deh. Kalau lo sakit jangan izin sama orang tua lo. Mbak Ade. Iya. Masih di sini, Mas Ari nyariin. Ya nanti aja, aku kan masih Bentar kangen kan sama Arik Mas Ragil. sini Hari ini lagi. aku baru ketemu sama Mas Ragil baru kali ini, tau nggak? Nanti juga Arik sini lagi. Seneng loh kalau aku nyari. dikangenin sama cewek karena udah 60 tahun aku nggak pernah dikangenin sama cewek. Bersyukurlah. Cuman kalau cewek yang kayak beginian juga males ya. Mendingan gue nggak ada oncom 6 truk. Enggak, Mbak Seli asal tahu aja kalau kita lagi berdua itu nggak ada Mbak Seli, kita tuh romantis banget. Ada Emang Mbak dia Seli. suka gitu, emang dia suka jaim, suka pura-pura mintanya tuh Tamara Blesensky, nggak tahu dapetnya karung beras. Iya, buktinya barang-barang aku dipinjam sama Mas Ragil. Iya. Heran. Susah emang kalau satu kantor sama kayak yang ciput. Mas Eli, gila tas gue dong. Oke, kamera siap. Di dalam tas ini ada flash disk. Wah, ya kan? Flash disknya yang kemarin dikasih tahu itu. Ya ini dari Bogota. Tuh ada flash disk. Loh kok putih flash disknya, padahal kan harusnya flash disknya warnanya hitam. Yang penting kan datanya. Ini data-data anak sekolah yang mengendarai tanpa SIM ada. Loh laporin aja ke polisi kalau gitu langsung. Nggak perlu. Nanti saya pertama jadi saksi, akhirnya jadi terdakwa. Saya ngeri. Di Indonesia kan gitu. Bedak sama lipstik juga ditaruh di situ. Nih, saya dapat hadiah dari Mbak Seli. Padahal ulang tahun saya 2 hari lagi dikasih hadiah tadi. Makasih ya Mbak Seli ya. Itu lilin ya? Lilin. Lilin yang gede itu. Wah, bukan. Itu buat ditaruh di baskom kan? Emang Mbak ada pikir perlengkapan ngepet? Bukan. Tuh Mbak Udah Seli. deh, sekarang gini, tetap polisi itu. Halo? Halo, Bapak Polisi? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, bubaran kantor? Istirahat dulu. Ya. Bubaran kantor? Iya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Alung, Bu. Bapak Bapak Alung. Oh, Bapak Alung udah sering nelpon masih salah juga. Bapak Alung silakan, Mbak Ade. Pak Alung, Ya, Bu. gimana nih anak kecilnya sekarang banyak yang mengendarai tanpa SIM gitu. Mengendarai kendaraan. Roda 2 sama roda 4. Kalau nggak pakai roda nggak apa-apa. Anak kecilnya kalau sudah bisa bawa kendaraan nggak apa-apa juga, Bu. Anak kecil kalau udah ukurannya disuruh bawa kendaraan nggak bisa ya nggak apa-apa.
Kan Ya mereka kan, belum punya SIM, belum cukup umur. Iya, siapa yang menyuruh memakai kendaraan, Bu? Orang tuanya pasti, orang tuanya ngizinin. Berarti kan sudah bisa kata orang tua, bukan polisi yang nyuruh. Kan punya kendaraan orang tua. Terus Mbak Ade, nggak apa-apa, emang palung pertama gitu, ntar lama-lama juga gigit, terus aja. Kita ini yang bodoh. Kok peraturan itu, kok polisi yang kita pikirkan diri kita lah pikirkan. Oke. Jadi menurut Pak Alung, apakah kurang ada ketegasan dari pihak kepolisian mengenai para pengendara atau sifat dari pengendara itu tersebut yang tidak punya SIM, berani untuk mengendarai, kebut-kebutan lah, atau dari orang tuanya? Itu kan istilahnya tergantung sikon, Pak. Sikon ya, situasi dan Iya, Pak. kondisi. Benar sekali. Iya. Bapak Alung, Iya. obatnya udah diminum. Obat itu dari orang gila atau sakit jiwa. Udah diminum. Obatnya bagi-bagi sama Mas Ragil ya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oke Pak Alung, jadi Bapak setuju dengan tidak ada ketegasan dari pihak orang tua untuk melarang anak mengendarai kendaraan tanpa menggunakan surat izin? Ya mengapain orang tua saja sudah kasih ketegasan memakai kendaraan, kok kita belit-belit lagi masalahnya, Pak? Oh, mungkin Bapak Alung nggak tahu. Begini loh Pak Alung ceritanya. Ceritanya itu sekarang ini banyak sekali pengendara yang masih remaja. Pengendara cilik. Pengendara cilik itu kecelakaan di jalan raya. 1119 dalam waktu 5 bulan, Bapak. Kalau sedang orang tidak bawa kendaraan sudah mati juga orang, Bu. Di dunia ini sebenarnya mati semuanya. Bu. Benar. Kalau urusan ajal jangan kata bawa kendaraan. Orang nyebrang aja bisa mati ya Pak. Iya, kita nih on semuanya rakyat nih, bukan pintar berpikir. Iya. Bukan, Palung ketawa, serundengnya berantakan. Apa nggak ketawa? Kita percaya sama polisi, ya kan? Iya. Nanti sudah ditilang kita repot. Iya. Hah? Dibayar. Iya. Bingung pula melawan. Iya. Memangnya polisi itu kan pekerja kita itu, bukan Iya. kita harus bingung-bingung pula kita, Pak. Benar. Jadi kita Dia tidak pekerja perlu kita, takut. Kita bayar dia. Kita tidak Bukan perlu bayar takut lagi dengan dengan polisi ya tilang Pak, Palung. Ya. Kita Ya. tidak perlu takut dengan polisi ya. Dia manusia, ngapain takut kita? Iya benar, mendingan takut sama gonggok bakul ya. Kita ini takut dengan bagaimana cara mengatasi masalah. Kalau masalahnya memang benar, ngapain kita takut? Iya. Ya, Oke, ya, terima kasih Pak Alung. Dahsyat Terima banget kasih. pola pikirnya, pendapatnya. Kadang-kadang kita ini mengaku pintar, tapi on juga, Pak. Iya benar Bapak. Ya udah. Ya terima Pak kasih Alung. Bapak. Dia lagi ngomongin aku ya. Ya enggak, Pak Alung nanya, kata Mbak Ade udah nikah belum gitu. Aku bilang Mbak Ade udah nikah 7 kali gitu. Banyak banget. Mas sama Mas Ragil belum? Oke. Gini loh, karena terakhir Gini, gini, Mbak Bade, ada, gini. ada yang terakhir kecelakaan kemarin itu anak SMA itu, Iya. SMA 28 itu dia sempat nge-tweet gini loh, senangnya dikasih izin sama papa untuk sahur. On the road. Itu kan berarti dia minta izin susah ya. Benar. Dengan dikasih izin sekalinya sama Nggak bapaknya, taunya. terus tiba-tiba gitu. Perasaan orang tua gimana? Karena sekarang gini loh, kalau aku bilang kembali lagi ke orang tuanya, seandainya dia mengizinkan anaknya itu pasti karena dia menyayangi anaknya, beli Benar, motor, tapi rasa ya kan? sayang tidak harus seperti itu. Iya, itu dia. Sekarang saya menghimbau kepada orang tua bahwa anak Anda itu jauh lebih berharga daripada motor yang Anda belikan untuk dia. Mobil pun begitu. Mobil juga begitu. Mendingan Jadi- sepeda roda 3 aman. Iya sepeda roda 3. Kalau keserempet. Anak SMA pakai sepeda roda 3 paling jatuhnya ke got. Aku punya di rumah. Hah? Aku juga mau pakai kalau Pakai ngantor. bener. Ntar orang-orang pada nanya, aduh Mbak Ade kayak beruang sirkus gitu ya Mbak Ade. Pakai dah. Itu jadi intinya sebenarnya di orang tua, petugas juga harus tegas, tapi pada saat sekolah. Kenapa lagi? Aduh, Mas. Tadi saya ke kondang dia. Ada 3 orang nih. Anak kecil naik motor kan. Anak naik motor juga. Anu bilang, "Dek, naik motor pakai helm." Bertiga nggak pakai helm. Dia bilang begini, Mas, yang kurang ajar ya. Saya bapaknya, ini anak saya. Kata gitu. Katanya pendek semua, Mas. Aduh, saya digamparin jadi malu saya. Aduh, orang pendek. Mau tahu itu siapa? Iya. Itu bapak gua.
Iya, lu udah ngina bapak gua. Bapak Mas Ragil. Iya, bapak gua pendek. Gua keluarga kok segini-segini semua. Biar lu puas aja. Gini ya? Iya. Waduh. Makanya gini, kalau mau menyarankan anak tuh begini. Mas, Dek, atau apa? Satu nih ya. Nih, sini. Enggak, udah. Santai duduk. Saya tahu apa yang dimaksud si Enje. Gini. Jen. Iya, Enje. Satu nih ya. Pada saat pihak sekolah, ada juga beberapa pihak sekolah yang melarang anak siswanya. Itu udah dilarang, tapi siswanya itu parkirnya jauh. Parkirnya tidak di parkiran sekolah, jadi Beda. dia parkir di tempat lain, habis itu dia jalan kaki ke sekolah. Oh, beda Padahal tempat. memang sama sekolah nggak boleh. Zaman aku tuh dulu SMP itu tidak boleh bawa motor, SMA pun harus 17. Nggak boleh kan? Benar. Nggak boleh bawa motor. Tapi anak sekarang SMP aja. Lihat dong contohnya, Ya. baru ulang tahun berapa SMP dibeliin mobil sama maknya. Harusnya maknya kalau beliin mobil plus supir. Benar. Mobil sama supir. Iya Gua dong. SMP dulu, kepala sekolah gua mah tegas. Gua kan sekolah di mana? Sebutin nggak sekolah gua nih? Wah, udah pasti Nggak apa-apa. pasti ternama Nggak sekolahnya apa-apa. ya. Oke, di PSKD. Gua sekolah di PSKD dulu SMP. Yo, PSKD nanya lu. Puskesmas Kedaung. Di PSKD gua sekolah. Itu kepala sekolah gua tegas. Tegas. Pokoknya semua siswa saya larang untuk naik motor. Titik. Ada teman gue yang nakal, bangor bener, mukanya hitam. Dia nunjuk, "Pak, kalau naik pohon gimana?" Gitu. Kepala sekolah gue bilang, "Terserah kalau naik pohon. Berarti bukan saya gurunya. Monyet." Ngomong gitu. Berarti kalah sama saya. Kamu kan guru, diem dulu. Oh, iya. Iya. Ya, gitu Mbak Seli. Jadi posisinya sekolah sudah melarang. Peraturan itu harus dipegang. Mas Seli. Pihak keluarga Mas. juga. Mas beda berarti. Dulu kan Mbak Seli nggak boleh kan bawa motor kan? Kalau Mas Sol beda. Orang dulu sekolah suruh bawa motor nggak boleh. Mbak. Iya terus. Dengernya nih. Ada. Ini speed masalahnya. Iya. Anak sekarang kalau sekolah selalu bawa motor. Iya. Kalau Mas Sol enggak. Bawa apa? Bawa cucian. Kan susah kan. Jadi gini, pada bulan Januari sudah ditetapkan oleh kepolisian bahwa ada penyuluhan di tiap sekolah tentang berlalu lintas yang baik. Oh ya, sampai sekarang masih? Sampai sekarang saya nggak tahu. Januari sih ada, Februari ada. Kalau nggak tahu nggak usah omongin. April, Mei nggak tahu. Tanya aja sama polisi. Karena saya udah nggak sekolah-sekolah. Mbak Seli, itu ponakannya si Ari motornya dikasih beli cash atau kredit tuh kira-kira tuh? Ini, betul banget. Ini salah satu nih. Sekarang gampang banget untuk mendapatkan motor. Oh iya, Kita tuh konsum- teman-teman saya cuma Orang Indonesia tuh pakai obeng bisa. itu nyolong. Itu maling. Apaan? Ini apa? Ini Maksudnya beda. kredit. Dalam Beda. arti untuk kendaraan roda 2 itu dengan DP 500.000 aja itu bisa bawa pulang motor. Tuh. 500.000. 500.000 bisa bawa pulang motor. Itu yang menjadikan masyarakat kita tuh konsumtif banget. Bahkan kadang cuma buat gaya-gayaan. Sebenarnya sih belum perlu tuh anak motor. 500.000 bawa pulang motor, nggak punya SIM, nggak tahu gimana. Pokoknya taunya motor nih jalan, di gas jalan, di rem berhenti, selesai. Saya mau nanya, ini kondisi katanya ada yang sehari 15.000, bener nggak sih? Ada juga yang Sehari seperti 15.000. itu. Nih, Ada. masuk kan cicilan. OB-nya ya. Masuk kan nggak tahu. Katanya ada yang bilang kalau kita ngambil motor itu sama aja kita nolongin orang susah. Kok bisa? Misalnya daripada lu beli cash kan nggak sanggup. Neng kredit sama gue. Oh iya Sehari 15.000. benar. Sehari 15.000. Jadi orang kalau pengen punya sesuatu dan uang itu uang hasil halal, orang tersebut kenapa harus dilarang? Tetap aja sebenarnya itu kan cuma cara membayarnya. Sebulan Beda ya? kan 450.000 juga. Oh iya. Masya Allah. Itu sama aja lo mau bayar bulanan apa bayar harian, terserah bebas. Bulan Halo. 30. Assalamualaikum. 30. Waalaikumsalam. Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bubaran kantor. Mbak leasingnya. Bener 450.000. Lah kan kalau 10.000 aja 300. Perempuan begitu hitung-hitungannya pas. Bubaran kantor. Dengan siapa di mana? Dengan Asep Jakarta, suster. Siapa? Bapak Ardat. Asep, dokter. Ardat di Jakarta, suster katanya. Asep. Asep. Oh, Kang Asep. Asep di Jakarta, Ini mah pendengar. Oh, Ini pendengar. aduh, si Kang Asep teh. Ini pendengar Saya Esoda. Kang Asep. Iya. Akhirnya ketemu saya juga ya. Gimana, Kang Asep? Kang Iya, Asep. Sosok biasanya dokter. dengar suaranya aja. Oh, gimana setelah mendengar suaranya terus melihat orangnya gitu gimana? Kayaknya bagusan orangnya. Kang Asep, dokter Anda Ragil gimana kalau wajahnya? Kalau dokter Ragil mirip itu Ari Lasso. Ya.
gua kebanyakan makan. Kang Asep, Ya, kalau pasiennya gimana pasiennya? pasiennya. Saya kan pasiennya. Oh iya, Gimana muka saya, ganteng nggak? kebanyakan makan obat kalau masih obat. Kayak kapsul kosong. Kata Kang Asep ya? Kayak kapsul kosong. Bapak bilang saya kayak kotak obat. Saya masuk ke Bapak nih. Bapak, Iya. gimana menurut Bapak nih masalah banyak sekali anak-anak kecil Pengendara cilik. yang belum waktunya naik motor tapi dia naik motor karena dibeliin orang tuanya yang akhirnya sering sekali terjadi kecelakaan anak-anak. Solusinya gimana, Pertama Pak? itu kesalahan orang tua juga terlalu memanjakan anak ya. Jadi waktunya belum pas buat bawa motor dia udah dikasih kepercayaan gitu. Belum waktunya Pak dia ya? terlalu percaya gitu pada anak kecil. Kadang-kadang kan anak kecil kalau bawa motor kan nggak punya apa? Nggak punya Feeling ya, feelingnya belum gitu, nggak punya dapet. di jalannya tuh nggak punya perhitungan gitu. Semaunya Pak ya? Iya, Feelingnya belum serabut-serabut dapet. Kadang gitu, deket jadi- itu juga walaupun kelihatannya komplek tapi anak-anak kecil ya ampun Anak kecil Pak, ya ampun banget. segini-segini Pak, pada ngebut Pak. Nah itu jadi kesalahan orang tua juga terlalu membebaskan anak gitu. Oh iya iya iya. Kadang-kadang kan bapaknya suka ngajarin anak juga, anak kecil kan suka diajarin juga. Itu jadi kesalahan orang tua juga sih sebenarnya. Kayak di komplek, anaknya di depan, bapak di belakang gitu ya Pak ya? Iya. Lepas kadang-kadang bapaknya kan, pulang. kadang-kadang kan ada anak kecil lain yang ngelihat anak kecil belajar motor kan jadinya kepengen juga gitu loh. Iya, 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 betul, betul. Suka ikutan gitu. Oh. Kadang-kadang kan anak kecil saling ceng-cengan gitu. Teman Iya, iya. antar teman tuh saling Wah, ngedekin wah, gitu. wah, 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 gitu Pak ya? Wah, 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 gitu. Iya. Iya betul betul. Berarti sebelum kita menyalahkan ke ini kita dari orang itu tuanya dulu ya Bapak iya, ya. itu pasti di keluarga dulu. Terus sekarang kan lebih mudah untuk cara kita pengambilan motor kan dibanding Tapi- dulu kan lebih gampang sekarang gitu. Sekarang gampang. Pak Sep. Cuma modal Pak. KTP Pak sama Pak duit Sep, gope. Pak Sep, maaf nih Pak Iya. Sep. Tapi Iya, kan iya. kadang-kadang kan ada anak yang pengen belajar dia tanpa minta izin sama orang tua. Tiba-tiba nyolong- saya pengen bisa nyolong-nyolong nih gitu. gitu. Nah, Itu gimana kesimpulannya Pak Sep? kesimpulannya itunya anaknya terlalu bader kalau begitu. Bader. Udah Iya, bukan Badung terlalu. lagi udah bader. Enggak kayak ikan Kalau bandeng, bader. Oke, Pak Asep, satu Iya. pertanyaan dari saya yang sangat signifikan. Ya, Iya. Kalau Pak Asep punya anak sekarang, berapa umurnya? Anak saya baru umur 7 tahun yang gede. Oke, 7 tahun. Ah, ah. Kalau andai kata Bapak Asep punya anak umurnya 14 tahun atau 13 lihat tahun. pipinya. Kawinin Pak, kawinin. SMP kawinin. gitu ya. Iya. Terus mengendarai sepeda motor tidak diberikan oleh Pak Asep karena Pak Asep lebih sayang anak dibanding membelikan sepeda motor takut kecelakaan. Iya, iya. Tapi dia menggunakan motor temannya. Gimana Pak? Apa yang akan Pak Asep lakukan? Jawab pertanyaan ini. Gue sih. Ya Pak, silakan jawab Pak. Gimana, Pak? Kuis ATM ini. Iya, Kita tem dia doang Pak, kita kagak ya. Enggak, ntar diundang, Enggak, biar nanti dia ya. Silakan Pak. Iya Pak, gimana Pak? Kan Iya, kalau Pak. minjem sama temennya gimana Pak? Iya, udah minjem rusak lagi ya. Ya. Kalau belajar sama temennya ya. Ya, Nah itu sih tergantung pengawasan kita sebagai orang tua. Gitu loh. tergantung pengawasan. Jadi kita tuh harus tahu bergaul anak kita tuh bergaulnya sama siapa gitu. Dan Oh, apa yang dia kerjakan di luar rumah gitu loh. kali Jadi aja dia kita harus- bergaulnya sama Ustadz Pak. Iya tapi enggak loh Gini, sama gini, kalau Bapak itu ya Asep. sama kayak aku sekarang gitu ya. Gimana? Berusaha anakku itu dekat dengan anak teman-teman kita. Iya, Kayak benar. misalnya Iya, akurin. nggak punya anak sih dia ya, jadi nggak bisa main bareng kita. Bentar lagi lahirannya. Gini Pak Asep, karena Iya, iya. banyak sekali kecelakaan terjadi, pengendaranya masih anak-anak, Ya. itu tidak mencelakakan diri si anak itu, tapi juga Iya. orang lain. Iya Nah kadang-kadang kan pada begitu saat, kan. maaf ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai anak Pak Asep seperti itu. Saya yakin anak amin, Pak Asep amin. akhlaknya bagus ya, Amin, amin. amin, amin. Jadi Kuping andai doang, kata Pak. meminjam kendaraan temannya, terus Aha. celaka di jalan, menyangkut orang lain juga, kan Motor berarti hancur. orang tua kan? Iya. Nah untuk menyikapinya apakah Pak Asep bilang ke orang tua temannya itu, tolong kalau anak saya mau minjem motor jangan dikasih. Iya harus tuh. Seperti itu, Pak. Antisipasinya sebelum anak kita mau mau pinjam ke temannya, kita tuh harus kasih tahu ke anak itu sendiri, ke anak kita sendiri gitu loh. Oh, iya, Kayaknya iya. membawa Ini motor contohnya, tuh sebelum ini waktunya itu itu apa gitu ya. gitu loh. Iya. Kita harus kasih pendidikan dari awal gitu loh. Bilangin deh, Dek, kamu nggak boleh minjem motor. Bapak Oh, aja kita- yang minjem gitu ya. Kasih warning dulu. Oh iya iya, sip. Bagus, terima kasih Pak Asep. Makasih. Salam buat Terima keluarga. kasih, Pak Asep. Sehat selalu. Sama dokter Agi. Ya, Iya. oke, thank you.
Jadi Pak Asep itu benar-benar bijak dalam arti kata sebagai dalam orang arti tua. sebelum kita keluar ya kita dulu Benar. ngasih tahu. Terus ngasih contoh anak kita juga. Pengawasan Iya. anak, pengawasan anak deh. Lingkungan memang begitu berat Ya. untuk dihadapi oleh seorang anak. Tapi pada saat keluarga membuat koridor yang sangat berkenan untuk anak itu, pada saat dia nyemplung ke lingkungan, Panjangan bahasanya. ya, suster kalau saya ngomong, menurut buku tebal yang pernah saya baca, itu begitu, Oh, ya. iya. Jadi kondisinya orang tua tuh berperan sangat penting dan penting. Benar-benar. Contohnya nih, suster, Mbak Seli. Mbak Seli ini punya anak. Apakah Mbak Seli anaknya pernah minjem mobil Mbak Seli untuk mengendarai? Pernah deh. Enggak pernah. Nggak pernah. Saya sering saya. Emang anak, Saya sering bukan minjem orang ya. lain. Oke, Mbak Seli. Berarti intinya pengawasan orang tua. Orang tua. Benar dong? Ya. Terus juga harus kenal dengan teman-temannya itu tadi Benar. kata Pak Asep. Saya minta izin ya Mbak. Oke, aku juga udah bawa payung buat ponakannya Mas Ari. Waduh. Kok Kepala- bapaknya buat apa? Mbak, belum meninggal. Masa udah baca doa aja Pak? Bukan, kepala ponakannya kan retak. Jadi kalau kehujanan kan biar nggak rembes sama otaknya. Oh iya benar. Lagi siapa yang mau main hujan-hujanan? Hei, payung. Gue pikir ikan sapu-sapu tadi. Ini leggingnya trio macan. Tadi dulu Mbak Ade, kan dia lagi sakit. Kalau kepalanya retak kan nggak mungkin main hujan-hujanan. Lagi ada aja sih Mbak Ade pakai bahasa pala rembes, rembes. Bahasa ditata Mbak Ade kan HRD. Bilang, saya payungin, takut nanti tampias. Enggak, bahasa HRD kan rembes. Kalau bahasanya calon reporter benyenye. Mbak, itu kalau palanya, Mas, kalau palanya udah rembes, kalau ponakan Mas Ari palanya rembes, itu ketubannya pecah. Udah ngelahir. Nggak enak, emang pecah. Ya udah, Ya. gua mau minta izin nih. Ri, gini aja salam buat keluarga lo yang jelas anak ponakan lo semoga cepat sembuh. Amin. Tapi untuk Sama mudah-mudahan tetap jadi ini yang berharga deh. Sama Begini ponakan deh. Lu kasih tahu sama Pri- yang lain lu kasih tahu juga. prinsipnya gini Ri, Apa? lu kasih tahu ke tetangga lo Iya. ke semua kalau perlu ke pemirsa Sun TV semua. Iya. Selama orang tua tidak ada tindakan yang tegas terhadap anak-anaknya untuk mengendarai Betul. kendaraan, Ya. tingkat kecelakaan akan semakin tinggi. Iya. Nasib anak Anda ada di tangan Anda sendiri. Ya. Widih. Warsito, Warsito! Ada.